Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu Basic Configuration. Nah, di bab ini kita masih berkaitan dengan Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang ada pada bab 6. Di sini ada 6 materi, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trick about CLI, kemudian yang keempat IP service, yang kelima router OS login management user, yang keenam groups. Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname ya teman-teman. Oke, hostname router identity. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan dengan cara GUI maupun CLI ya teman-teman. Nah, kalau cara GUI itu teman-teman bisa klik sistem kemudian identity, lalu di sini teman-teman bisa ketik nama atau hostname yang teman-teman inginkan. Oke, kita akan coba praktek ya teman-teman Kita langsung ke Winbox-nya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke Winbox teman-teman perlu masukkan IP, kemudian masukkan login, lalu password, kemudian klik lalu connect ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk. Nah, di sini teman-teman untuk mengganti hostname dengan cara GUI terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan cara GUI itu kita hanya perlu klik sistem, kemudian di sini klik identity. Lalu di sini teman-teman ketik hostname yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya ingin menggantinya dengan nama Okta. Lalu di sini teman-teman klik apply, lalu oke. Nah, di sini otomatis dia akan terganti ya teman-teman. Itu cara untuk mengganti hostname dengan cara GUI. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengganti hostname dengan cara CLI. Di sini teman-teman bisa buka new terminal. Oke, di sini kita sudah masuk pada terminal. Kemudian di sini kita ketik sistem identity print. Di sini kita ketik sistem identity print untuk mengecek nama kita memakai nama apa. Nah, di sini saya memakai nama Okta ya teman-teman. Nah, di sini untuk menggantinya teman-teman bisa ketik sistem, kemudian enter, lalu ketik lagi identity, enter. Oke, kemudian di sini kita ketik set name sama dengan nama yang teman-teman inginkan atau hostname yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya ingin menggantinya dengan nama RP Octavia. Oke, kemudian di sini kita enter. Sorry teman-teman, di sini kita ulang ya teman-teman. Di sini kita ketik set spasi name, kemudian sama dengan sorry teman-teman, sama dengan RP Octavia, kemudian enter. Nah, di sini dia otomatis terganti ya teman-teman. Di sini menjadi RP Octavia yang tadinya hanya Okta ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama atau pembahasan yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi atau pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Kita langsung masuk. Oke, IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat router port. Nanti kita akan mempraktekannya ya teman-teman, membuat IP address di router port. Kemudian setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI.
IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Nah, untuk router boardnya kita menggunakan Pinet ya teman-teman, Pinet. Nanti di Winbox tampilannya seperti ini untuk yang GUI. Oke. Nah, di sini ada perintah-perintah untuk yang CLI. Nanti kita akan mempraktekkan perintah-perintah ini. Oke, di sini kita masuk aja ke Winbox-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk menambahkan IP dengan cara GUI terlebih dahulu. Kita klik IP, kemudian klik addresses. Lalu di sini sudah ada IP bawaan ya teman-teman, atau IP dari ISP-nya atau internetnya. Di sini IP ini itu berstatus DHCP ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara menambahkan IP secara GUI itu teman-teman bisa klik tanda plus ini. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.161.24. Jangan lupa ditambahkan prefixnya ya teman-teman. Ethernetnya teman-teman mau berapa? Di sini saya ingin menggunakan Ethernet 2. Kemudian di sini kita klik apply. Nah, di sini networknya otomatis keisi ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita klik OK. Oke, di sini untuk menambahkan IP kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita buka terminal. Nah, di sini kita sudah buka terminal. Di sini kita akan cek IP address dengan cara IP address print. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan IP ya teman-teman, yaitu di sini ada 2. Oke. Di sini kita juga akan cek untuk interface-nya. Di sini kita ketik interface print. Oke, di sini kita mempunyai 4 interface ya teman-teman, yaitu Ether 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk menambahkan IP secara CLI, teman-teman bisa ketikkan IP address terlebih dahulu. Kita masuk ke IP address ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke IP address. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah add atau add, kemudian address, kemudian sama dengan kita masukkan IP yang kita ingin buat ya teman-teman, yaitu 192.168.2 teman-teman /24. Oke, kemudian di sini selanjutnya teman-teman ingin menaruh di interface berapa. Nah, di sini saya mau taruh di Ether 3. Di sini kita ketik interface sama dengan Ether 3. Oke. Kemudian di sini kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa cek IP-nya, ketik print saja. Nah, di sini untuk IP yang tadi kita buat di Ether 3 itu sudah terbuat ya teman-teman, yaitu 192.168.172. Di sini kita berhasil menambahkan IP secara CLI. Jadi di sini kita mempunyai 3 IP ya teman-teman. Kemudian di sini untuk menghapus IP ada caranya teman-teman. Jika teman-teman ada salah menggunakan IP, kita bisa menghapusnya. Dan di sini kita sudah masuk ke menu IP address-nya ya teman-teman. Di sini kita harus masuk terlebih dahulu ke IP address-nya. Di sini kita masukkan perintah remove. Number. Oke, nah teman-teman ingin menghapus IP itu di number berapa? Ini ada nomor 0, 1, dan 2. Nah, di sini saya ingin menghapusnya di number 1 ya teman-teman. Number 1. Kemudian di sini kita enter.
Di sini kita cek. Oke, di sini untuk IP di number 1 sudah terhapus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan mendisable dan enable IP, jadi IP addressnya itu ada di internet ini tapi statusnya tidak aktif. Nah, caranya ada dua teman-teman, itu menggunakan CLI dan GUI. Nah, untuk cara GUI teman-teman bisa klik IP, kemudian klik addresses, lalu di sini teman-teman hapus saja nih atau klik kemudian silang ini ya teman-teman. Nah, nanti IP-nya akan terhapus. Di sini kita akan mempraktekkan di CLI. Teman-teman bisa klik new terminal atau kita masuk terlebih dahulu ke terminal ya teman-teman. Kemudian di sini kita pastikan teman-teman itu sudah masuk ke menu IP address-nya. Jadi kita ketik IP address. Oke, kemudian teman-teman masukkan perintah, cek terlebih dahulu ya. Di sini kita ketik disable, kemudian teman-teman masukkan number IP berapa yang ingin dihapus. Di sini saya ingin menghapus number 1 ya teman-teman, karena yang 0 itu DHCP atau bawaan dari IP-nya ya teman-teman, IP bawaan. Kita coba di sini enter. Oke, di sini kita cek. Oke, di sini dia sudah tidak aktif ya teman-teman, tapi masih belum terhapus. Kemudian di sini kita akan enable atau mengaktifkan kembali. Caranya itu juga sama ya teman-teman. Di sini kita ketik enable, kemudian number berapa, number 1 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini enter. Kita cek. Oke, di sini dia sudah aktif kembali ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman salah konfigurasi IP, itu teman-teman bisa membenarkannya. Teman-teman harus masuk ke menu IP address-nya terlebih dahulu. Untuk mengganti IP yang baru itu teman-teman ketik set, kemudian 1, lalu ketik address, kemudian sama dengan, kemudian masukkan IP yang benar. /24, jangan lupa masukkan prefixnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita enter. Oke, di sini kita cek. Oke, di sini dia sudah terganti ya teman-teman, yang tadinya 172.2 menjadi 172.165. Oke, untuk materi kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tricks about CLI. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Kita akan langsung praktekkan. Nah, di sini saya masuk itu menggunakan IP yang ada pada mikrotik saya ya teman-teman, yaitu 192.168.197.0 di header 1. Oke. Pastikan teman-teman itu sudah tersambung dengan pinetnya ya teman-teman di Winbox ini. Oke. Nah, kalau di Linux itu kita masuk ke suatu directory itu kita menggunakan command ya teman-teman. Nah, commandnya itu untuk kita masuk terlebih dahulu ke terminal, kemudian kalau di Linux itu kita memakai perintah cd ya teman-teman, atau cd. Nah, atau command cd. Nah, kalau di Winbox itu berbeda ya teman-teman. Di sini kita masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau di Linux itu kita menggunakan command cd ya teman-teman, tapi kalau di Winbox itu kita menggunakan command slice teman-teman, seperti ini. Di sini kita masukkan command slice atau garis miring, kemudian di sini kita ketik sistem. Misalnya teman-teman ingin masuk ke menu sistem, kita ketik sistem garis miring sistem, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu sistem ya teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita ketik sistem,
identity print. Nah, di sini saya menggunakan hostname RB Octavia ya teman-teman. Di sini kita masuk ke sistem identity, enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu sistem identity, tetapi tidak menggunakan slice atau garis miring ya teman-teman. Tuh bisa. Misalkan teman-teman ingin masuk ke menu sistem, teman-teman bisa ketik titik 2 seperti ini. Teman-teman jika ingin masuk ke sistem. Nah, di sini hanya kita masuk hanya masuk ke menu sistemnya saja ya teman-teman, tidak masuk ke menu identitinya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin masuk ke suatu menu tetapi nama menunya itu kepanjangan seperti interface itu kepanjangan ya teman-teman, itu teman-teman bisa ketik enter, kemudian klik tab yang ada di keyboard teman-teman seperti ini. Nah, dia otomatis akan terisi interface seperti itu ya teman-teman. Kemudian trik selanjutnya yaitu kita memakai tanda tanya. Nah, itu caranya teman-teman bisa ketikkan sistem oke, kemudian teman-teman klik tanda tanya di keyboard seperti ini. Nah, dia itu akan memberi informasi seperti menu ini itu bisa ngapain aja sih, bisa ngelakuin apa aja sih gitu teman-teman. Oke, untuk materi ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu IP service. Oke, IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam batasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, nanti kita akan coba mengganti atau merubah nilai port SSH dan Winbox ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox 3000. Kemudian login kembali ke router menggunakan default port, lalu login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja pada Winboxnya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke IP ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik service. Lalu di sini teman-teman kita akan mendisable menggunakan opsi silang ini. Kita bisa mendisable semua ini kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman. Nah, di sini port SSH itu 22 dan port Winbox itu 8291. Nah, nanti kita akan menggantinya sesuai dengan yang kita akan pelajari di sini. Kita klik opsi silang kita disable, API kita disable, API SSL kita disable, FTP kita disable, SSH kita tidak disable ya teman-teman. Kita kemudian telnet disable, kemudian www kita disable. Di sini kita akan cari command prompt. Kita run as administrator, kemudian yes. Oke. Di sini kita ketik telnet, kemudian 192.168.197.0. Nah, di sini dia tidak akan bisa terkonek ya teman-teman karena tadi sudah kita disable seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan merubah port SSH dan port Winbox Nah, di sini kita akan mengubah untuk port SSH kita ubah menjadi port 9022. Kita apply, kemudian oke. Untuk port Winbox juga kita ganti menjadi 3000 ya teman-teman. Kemudian kita apply, lalu kita klik oke.
Di sini port SSH dan port Winbox sudah terganti. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan aplikasi putih ya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan IP yang ada di PNet Lab-nya ya teman-teman. Kemudian portnya kita ganti menjadi 9022. Oke, kemudian kita open. Oke teman-teman, untuk tampilan putih itu nanti kita disuruh login, terus kita masukkan admin, nanti ada tampilannya seperti CLI seperti yang ada pada terminal ini ya teman-teman. Seperti itu saja. Nah, di sini kita lanjut untuk masuk ke Winbox ya teman-teman. Di sini ya kita nah, di sini teman-teman klik New Winbox. Kemudian di sini teman-teman masukkan IP .0. Kemudian terakhir ini kita masukkan port Winbox-nya yaitu 3000. Oke, kemudian teman-teman bisa klik Connect. Oke teman-teman, nah di sini kita akan mengubah port SSH dan port Winbox-nya ya teman-teman. Dan untuk yang lainnya itu kita enable semua kecuali yang bawah ya teman-teman. Nah di sini kita klik IP, kemudian service. Nah di sini kita enable semua ya teman-teman. Kita checklist dari API, kemudian API SSL, FTP, Telnet, lalu WWW. Oke, untuk yang di bawah ini tidak usah ya teman-teman, tidak usah, kecuali yang WWW ini jangan di enable, jangan di checklist. Oke, kita sudah mengaktifkan semua. Kita akan mengganti port SSH menjadi semula ya teman-teman, yaitu port 22. Kemudian apply. Oke. Kemudian di sini kita ganti port Winbox-nya jadi 8291. Kita apply, kemudian oke. Oke teman-teman, di sini sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Oke, untuk materi keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut membahas pembahasan yang kelima yaitu Router OS Login Management User. Oke, Router OS Login Management User. Router OS Login Management User Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol, serial, terminal, telnet, SSH, WebWig, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan group profile, pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login, username, dan password dari suatu user. Jadi gampangnya itu user itu orangnya, sedangkan grup itu privilege-nya ya teman-teman. Nah, untuk mencegah terjadinya brute force, teman-teman jangan pernah menggunakan user admin pada implementasi jaringan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih brute force itu? Teman-teman bisa cari di aplikasi pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan brute force. Oke, kemudian mikrotik. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan ada orang yang sedang berusaha login ke mikrotik kita dengan cara menggunakan password, username, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa klik sistem, kemudian klik user. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa di sini sudah ada, lihat di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya sudah ada user admin ya teman-teman, dengan full grupnya full. Kemudian di sini kita lihat grup. Di sini ada 3 istilah grup, yaitu full, red, right. Dan di sini nanti kita akan membahas grup juga teman-teman, tapi di sini kita membahas user terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan user, teman-teman bisa klik tanda plus pada pojok kiri atas. Kemudian teman-teman bisa klik
Dan di sini untuk namanya terserah teman-teman. Teman-teman bisa dengan nama teman-teman. Di sini saya ingin buat dengan nama Octavia. Lalu di sini untuk grupnya saya pilih full biar full akses ya teman-teman. Nah di sini untuk addressnya saya pilih 0.0.0.0/0 karena diakses dari mana saja ya teman-teman. Kemudian di sini passwordnya saya memakai 1 sampai 5. Oke teman-teman. Kemudian di sini kita klik apply, lalu klik OK. Oke teman-teman, di sini sudah terbuat user Octavia ya teman-teman. Nah di sini dengan full access. Di sini kita bisa cek. Kita coba login menggunakan IP yang ada di Mikrotik ya teman-teman. Kita klik new inbox. Kemudian di sini saya sudah masukkan IP yang ada di Mikrotik. Lalu teman-teman untuk loginnya menggunakan username yang tadi kita buat, yaitu Octavia, dan passwordnya yang tadi kita buat juga, yaitu 1 sampai 5. Kemudian kita klik connect. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah berhasil masuk ke user Octavia ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini. Untuk pembahasan yang kelima, kita lanjut pembahasan yang keenam, yaitu pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang terakhir atau materi keenam, yaitu groups, router, OS, login, management group. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 ground di Mikrotik, yaitu full, right, dan bright. Kita juga bisa membuat custom baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, di sini ada akses full, red, dan bright. Nah, kalau akses full itu dia bisa mengakses apa saja teman-teman. Nah, kalau red itu dia hanya bisa diakses sebagian saja. Nah, kalau bright itu dia bisa diakses semua kecuali FTP, polisi, dan Dude. Oke, kita akan mempraktekannya di Winbox ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman pastikan sudah terhubung ke Mikrotiknya terlebih dahulu ya teman-teman di Winboxnya itu. Kemudian di sini teman-teman bisa klik sistem untuk menambahkan user. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa klik tanda plus di sini. Kemudian di sini kita namanya user 1, kemudian grupnya red ya teman-teman, karena saya ingin buat red. Kemudian kita klik apply saja. Passwordnya saya tidak usah isi ya teman-teman. Kemudian oke. Oke, kemudian di sini kita akan coba mengaksesnya di new winbox. Lalu di sini kita ganti menjadi user 1 dan passwordnya kita kosongin. Lalu di sini kita connect saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat user 1 dan kita sudah berhasil login menggunakan user 1 ya teman-teman. Di sini yang sebelah kanan ini user Octavia ini ya teman-teman, sedangkan yang sebelah kiri ini user 1 teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan mengecek IP-nya. Nah, di sini IP address. Nah, di sini itu kita tidak bisa membuat atau menambahkan IP ya teman-teman, karena di sini itu kita hanya bisa membaca karena kita menggunakan akses red. Jadi kita hanya bisa membaca ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat lagi. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat user lagi. Di sini kita klik sistem, kemudian klik user, lalu klik. Kenapa tidak kecil saja? Nah, kemudian di sini kita klik plus, kemudian klik di sini name-nya, username-nya saya ingin user 2 saja ya teman-teman. Kemudian di sini grupnya saya ingin ganti dengan right. Lalu kemudian saya akan buat password yang gampang saja, yaitu 1 sampai 4. Dan ini
1 2 3 4. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita klik apply, lalu oke. Oke, teman-teman, di sini kita akan masuk ke new winbox. Lalu di sini kita login user 2, passwordnya 1 2 3 4. Kita coba connect. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil ya teman-teman untuk membuat user, dan di sini kita sudah berhasil membuat user ya teman-teman, atau grup. Dan di sini kita sudah berhasil membuat full, right, dan right ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk bab 6. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.